kan emang saya sebut mantan suami Mondi Tato. Iya. Gak apa-apa kan? Iya. Kan emang mantan kan? Iya, mantan. Ya, yang penting kan masih baik-baik aja mau semua. Ini masih silaturahmi lancar. Ya, betul. Muslim. Udah masuk di masjid dekat Kampung Merah PLN, bisa dari Sani. Oke, Di komplek Juga yang disebut bodyguard, saya ingin didatangkan ke Malaysia. Oh, Besok. Bang Jet itu mau ditarik juga jadi saksi sepertinya. Ini tambah runyem nanti nih. Dan satu juga ini kami hadirkan Bang Belo juga. Beliau sama ingin dihadirkan di sana. Oh iya. Bang Belo adalah mantan suami Mondi Tato dari kelima kali menikah. Saat ini, Mondi Tato sedang hamil diduga dari suami ke-6. ya, semua agama kan ngajarin juga baik. Pepen ini pekerjaannya sebagai juru parkir dan sebagai pengamen jalanan seperti Mondi juga. Pepen punya keterampilan rekayasa otomotif seperti merakit motor. Pepen sudah mualaf sebelum jadi suami Mondi Tato. Total ada 5 pria yang pernah jadi suami Mondi Tato selain 3 lelaki yang ada di video ini. Kini Mondi Tato sedang ramai dihujat netizen sejak mengaku hampir diperkosa. Mondi Tato dengan album vokal iringan musik gitar, sedang Hariskwi dengan konten-konten YouTube yang tembus Asia dan Eropa, manakah yang bebas dari hujatan? Netizen itu memang beragam. Tentang karya unik dari mereka ini, kita layak mengapresiasinya. Hariskwi dengan detektif bocilnya di Omek TV, sedangkan Mondi Tato dengan lagu dan musik gitarnya yang baru dirintis. Tak lupa mereka berdua tak lepas dari salat 5 waktu. Netizen boleh menonton karya-karyanya untuk mengapresiasi. Kinoy dan Queen dari Vietnam telah terangkat popularitasnya oleh Hariskwi dari Indonesia disambut netizen karena hijab dan akhlaknya. Mondi Tato mulai terangkat popularitasnya berkat Ustadz Ebit Lau dari Malaysia juga karena suara dan salatnya. Apakah Mondi Tato akan punya suami dari Malaysia? Konon saat ini Mondi sedang hamil dari suami nomor berapa? Jika benar Mondi Tato sedang hamil, apakah suaminya dari luar negeri? Boleh dibilang cukup banyak pria Indonesia yang mempersunting perempuan dari luar negeri. Namun, ini tentu menjadi fenomena mengesankan. Pasalnya, beberapa pria kesulitan mencari pasangan di dalam negeri. Uniknya, mereka lebih mudah mendapatkan perempuan dari negara lain. Apakah budayanya sudah dipelajari? Selagi wanitanya mau mengikuti akidah agama, mengapa takut? Religi itu yang mendasarinya untuk kepentingan akhirat. Udah megang. Pada mulanya Hariskwi menganggap lokasi ini sama dengan Braga di Bandung. Musiknya hingar-bingar seperti yang dibawakan Fight of Beceprot. Maka dia merasa nyaman pada mulanya. Terakhir dia lari sambil berkata ini haram buat kita sebagai muslim. Dia lupa Queen belum jadi mualaf. Berulang kali Hariskwi mengatakan ini mirip Braga di Bandung. Dia tidak tahu budaya di sana. Budayanya tidak sama dengan umat muslim di Indonesia. Di Vietnam muslim sangat minoritas berada di kelompok agama lainnya. Itu pun hanya 1% saja jumlahnya. Maaf kita luruskan dulu. Orang penganut agama Islam hanya 0,1% saja, itu pun termasuk agama lainnya. Jumlahnya. Musik VOB atau Beceprot sering iramanya hampir sama dengan musik yang ada di Braga Bandung dan lokasi di Vietnam saat itu. Lihatlah kepanikan Hariskwi saat memasuki lokasi ini. Dalam ruang komentar YouTube, ada individu yang menuduh Hariskwi itu Wahabi. Hendaknya harus hati-hati dalam menuduh seseorang. Ini ajaran Islam sesuai Al-Quran dan hadis untuk menjaga penglihatan. Foto barusan itu adalah Mondi Tato saat mukanya masih bersih, belum penuh gambar. Bandingkan dengan wajah Queen dan saat bertemu Ustadz Ebit Lau, pemberontakan terhadap keluarga jadi begini dan kepribadian inilah yang mau diperbaiki Ustadz. Konon dengan modal miliaran untuk modal usaha organisasinya.
Haris Kui juga sedang mengajari Kueni tentang perilaku umat muslim, seperti niat Ustadz Ebit Lau terhadap Mondi. Tampaknya Haris Kui dan Sanut sering berhadapan dengan kondisi yang bertentangan dengan nuraninya. Disinilah bala tentara dalam batin berontak. Dia gelisah dan akhirnya mereka pulang setelah bertanya mengapa membawanya ke lokasi ini. Akhirnya, Kueni minta maaf. Jika Haris Kui mengajak pulang Kueni karena tidak kuat berada di lokasi lokalisasi diskotik itu, sedangkan Mondri Tato tidak kuat berada di pesantren Ebit Alerui, Malaysia. Jika Baceprot itu pemain musik metal dari kelompok wanita berhijab, sedangkan Kueni ini adalah wanita artis penyanyi Vietnam yang baru mengenal hijab dan Islam, Haris Kui tampaknya baru menyadarinya. Banyak disko-disko? Discord ya. Ini no disco. Go see. Go see, but no in, okay, no. Why? We see, but no in. Yeah, okay, you see. You see. Yeah. Go see. Haram. Oh. Yang diharamkan menurut Haris Kui di lokasi itu bukan masalah irama musik, tapi kondisinya mirip seperti di Thailand, Vietnam, dan Thailand hampir memiliki tempat hiburan yang tidak cocok untuk umat muslim yang taat menjalankan syariat Islam. Bagi umat Islam yang fanatik dengan ajarannya, harus tahu kondisi. Buka dulu informasi di internet, kondisi lokasi wisata yang akan dikunjungi itu, ada apa di sana? Agar tidak syok, seperti Haris Kui saat di Vietnam dengan Kueni, musiknya tidak haram, namun suasana pergaulan dan kondisi busananya. Karena di negara manapun di seluruh dunia, banyak sekali lokasi wisata yang sangat islami, namun banyak sekali lokasi dengan pakaian yang seronok. Itulah yang diharamkan dalam Islam. Padahal di Vietnam atau di Thailand banyak tempat religi umat Buddha dan Hindu yang penuh dengan adab sopan dan santun. Mungkin bagi umat Islam bisa belajar dan berapresiasi di lokasi semacam ini. Di sini dilarang berpakaian seronok dan kata-kata. Lalu juga satu itu juga yang disebut bodyguard. Saya ingin didatangkan ke Malaysia. Oh, besok. Bang Jet itu mau ditarik juga jadi saksi sepertinya. Ini tambah runyam nanti nih. Dan satu juga ini kami hadirkan Bang Belo juga. Beliau sama ingin dihadirkan di sana. Oh iya, diminta juga untuk Malaysia. Diminta juga untuk. Apa yang dia tuduhkan kepada Ustadz Ebit Lau itu tidak benar. Semuanya demi uang. Dan orang tua Mondi Tato sudah meminta maaf lewat medsos kepada Ustadz Ebit Lau. Nah, apa yang terjadi tentang peristiwa Mondi Tato ini yang berhubungan dengan ranah hukum bisa ditonton pada konten yang akan datang ya. Dan ada konten sebelumnya juga sudah membahas sekilas ini, tapi lebih rinci akan kita bahas di konten yang akan datang. Sikap netizen berbanding terbalik ya terhadap Kueni yang mengeluarkan lagu-lagu cinta menyangkut Haris Kui. Beda dengan sikap netizen terhadap Mondi Tato yang mengeluarkan lagu, malah lagunya dibully. Inilah barangkali gambaran bagaimana orang menanam maka akan menuai. Bibit apa yang ditanam maka buahnya akan dituai. Itu sebagai bahan gambar.